Karena itu Bapak Ibu, terkait masalah jatah Bapak Ibu, saya Pak Ketua Masjid Jamiatul Zahidin, masalah jatah ini ulama khilaf. Ulama khilaf lagi Bapak Ibu. Nah, di mana letak khilafnya? Di beratnya jatah peserta tadi. Ada yang mengatakan sekian kilo. Ada yang masjid ini sekian kilo. Masjid itu sekian kilo. Nah, Masjid Jamiatul Zahidin berapa kilo Pak Ketua? Setiap pesertanya. 4 kilo untuk peserta. Mungkin inilah Pak masjid yang paling banyak memberikan jatah untuk peserta. Apakah itu salah secara fikih? Tidak Bapak Ibu. Tidak ada satupun fuqaha yang menyalahkan jatah yang diberikan kepada peserta atau sahibul kurban tersebut. Namun yang kita garis bawahi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya ketika seorang hamba itu berkurban, ia berikan kepada Allah. Ini sebaiknya Pak, saya menghimbau dan saya mengajak. Bukan membuat hukum dalam hukum. Hukum itu telah ada Pak. Boleh bagi para peserta kurban untuk mengambil jatahnya. Sebaiknya. Paham maksudnya Bapak Ibu? Sebaiknya sahibul kurban atau peserta kurban tersebut tidak mengambil jatahnya secuil pun. Kenapa begitu Ustadz? Karena kalau seseorang itu terlibat dalam kepesertaan yang ada pada praktek ibadah kurban, dia dianggap sebagai orang yang mampu untuk beli daging. Berapa Pak per peserta itu Pak bayarannya? 2.800.000. Nah, pernah Pak waktu tahun 2017 itu di Purwodadi saya mendamaikan 2 peserta yang sedang bertinju Pak. Kalau istilah bahasa anak-anak sekarang adu mekanik Pak. Ya, peserta 1 dan peserta 3, sapi kelompok 1, peserta 1, peserta 3. Peserta 1 ketika itu ditumbuknya Pak, ditinjunya telinga peserta 3. Peserta 3 memukul mulut peserta 1. Akhirnya saya datang, saya lerai. Apa kata peserta 1 ketika itu Bapak Ibu? Saya duluan memboking jantung sapi kepada panitia. Kenapa diberikan kepada peserta 3? Yang salah di sini semuanya. Peserta 1 tak paham hakikat kurban, peserta 3 tak paham hakikat kurban, panitia kurban pun tak paham hakikat kurban. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa begitu? Panitia kurban Pak Ketua mengiyakan permintaan peserta 1. Di sisi lain, dia iyakan juga permintaan peserta 3. Mungkin karena lupa, peserta 1 telah merequest bahwasanya jantung miliknya. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jantung sapi itu 7 Pak isinya Pak. 1 kan Bapak Ibu kan? Jadi peserta ketika menjadi peserta jangan didikte panitia. Serahkan semua kebijakan, serahkan semua hal-hal yang berkaitan dengan baik itu pengumpulan uang, belanja sapi kurban, distribusi daging kurban kepada panitia. Ketika engkau serahkan hartamu dengan akad kau percayakan kepada panitia, biarkan panitia mengatur itu semua dari A sampai dengan Z. Jangan didikte, jangan diatur. Ini sudahlah kita ikut kurban, Pak Ketua, ingat jangan lupa daging paha sapi untuk saya. Enggak boleh seperti ini Pak. Berarti kita gagal memahami hakikat kurban. Kurban ini Bapak Ibu berbicara cinta, berbicara pembuktian cinta, pengorbanan kepada siapa? Kepada Allah Jalla Jalaluh. Nah Bapak Ibu dihadapkan kepada Nabi seekor kambing. Ini untuk para peserta terkait dengan masalah jatah yang ditanyakan kepada kami barusan. Nabi ketika turun dari mimbarnya, dari khutbah Idul Adha, Nabi turun dari mimbarnya, dihadapkan kepada Nabi seekor kambing sembelihan. Nabi menyembelihnya, Nabi membaca doa, ini kurbanku untuk umatku yang tak berkurban tahun ini. Allahu Akbar. Setelah Nabi menyembelih kambing sembelihannya, Nabi mencicipi. Nabi mencicipi Pak. Cicip dengan makan beda nggak Bu? Bu, cicip dengan makan beda nggak Bu? Beda sekali Pak. Bahkan kami tak mendapatkan adanya nas ataupun hadits yang sahih yang mengatakan Nabi membawa daging sembelihannya pulang ke rumah. Sahabat membawa daging sembelihannya pulang ke rumah. Artinya setelah menyembelih, mereka masak, mereka makan di tempat. Makan di sini Bapak Ibu secukupnya, sesuap atau 2 suap. Cicip Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kami mendapatkan sebuah hadits yang masih diperselisihkan oleh para ulama akan kesohihannya.
Nabi tidak menyukai umatnya yang menyimpan daging lebih dari 3 hari. Tidak menyukai maksudnya bukan mengharamkan. Ya Bu ya, tolong pahami, tolong garis bawahi. Nabi tidak menyukai maksudnya kurban itu momentum berbagi, Pak. Bukan momentum menyetok daging, Bu. Nih saya curiga nih Pak Ketua. Jangan-jangan ibu-ibu kita stok daging tahun kemarin masih ada nih. Iya, Bu. Ustadz, saya belum mau masak daging, Ustadz, karena stok ikan asin masih banyak. Contoh, maka tak menjadi masalah. Maksud Nabi tidak menyukai menyimpan daging lebih daripada 3 hari, itu artinya kalau berlebih Bapak Ibu, opor-oporlah ke rumah tetangga. Lihatlah mereka yang fakir, lihatlah mereka yang miskin. Supaya kita itu betul-betul memahami hakikat kurban yang sesungguh-sungguhnya. Bahwasanya dengan kita berkurban, di samping kita membuktikan cinta kepada Allah, kita menyenangkan hati orang-orang miskin yang mereka jarang makan daging, yang sehingganya pada momentum kurban, mereka makan daging kurban tersebut. Dapat dipahami Bapak Ibu? Nah, saya melihat Pak, kultur ini kan masuk kepada kebiasaan Pak. Orang-orang Arab, saya perhatikan Pak, wabil khusus orang-orang Saudi Arabia, mereka itu Pak Ketua, setelah menyembelih onta-onta mereka di hari-hari sembelihan, pada haji tahun 2015, tahun 2016 ketika peristiwa kren jatuh, masih ingat Pak Ketua? Sama peristiwa Mina ketika itu Bapak Ibu. Orang-orang Saudi itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kalau kita perhatikan, mereka setelah menyembelih hewan-hewan kurban mereka, seperti semisal onta, domba, kambing, dan sapi Bapak Ibu, mereka meninggalkan daging atau sapi atau onta atau kambing tersebut tergeletak begitu saja. Nah, setelah mereka sembelih Pak, Bismillahirrahmanirrahim, Rasulillahi Allahu Akbar, setelah mereka sembelih Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mereka tinggalkan sapi, onta begitu saja Bapak Ibu tergeletak. Nanti ada tim Pak, rata-rata tim-tim itu orang-orang kulit hitam. Sekelompok orang nanti daging sapi atau onta atau domba itu Pak dicincang-cincang, dikuliti, dipotong, dipacking, dikotak-kotakkan, setelah itu dikornetkan. Hari itu juga Bapak Ibu paling lambat besoknya diterbangkan ke benua Afrika melalui pesawat kargo ke negara-negara muslim miskin di sana seperti Uganda, Sudan, pokoknya ke benua Afrika Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Mereka paham hakikat kurban tadi itu. Tak secuil pun daging mereka ambil. Kenapa? Mereka hampir tiap hari makan daging Pak. Sementara muslim-muslim yang hidup, yang tinggal di bawah kemiskinan di benua Afrika, bisa kita katakan Bapak Ibu mereka sangat jarang sekali makan daging. Nah, maka oleh karena itu kalau kita paham hakikat kurban yang sebenar-benarnya adalah di samping kita membuktikan cinta kepada Allah, maka Bapak Ibu kita membuktikan bahwasanya kita peduli kepada fakir dan miskin dengan menyenangkan hati mereka di hari penyembelihan tersebut. Paham Pak? Baik, ada pertanyaan berikutnya Bapak Ibu sebelum kita pindah kepada polemik kedua. Silakan. Ya. Baik, itu khilaf dan terjadi perbedaan pandang dari kalangan para fuqaha dan ulama. Kami tidak bisa mengatakan itu salah, tapi kami mengatakan kepada yang bertanya, pendapat yang lebih mendekati kebenaran dalam hal ini pendapat jumhur bahwasanya fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Itu perintah kurban itu berlaku untuk setiap individu yang memiliki kemampuan, kelapangan untuk berkurban. Contoh, anaknya telah dewasa, walau belum menikah tapi telah bekerja, punya penghasilan, maka perintah wanhar itu berlaku untuk dia kalau dia mampu. Jadi kalau seandainya tidak mampu, maka di antara pendapat-pendapat yang kami dapatkan itu, satu anggota keluarga itu menutupi ketidakmampuan yang lainnya, menjadi keberkahan untuk anggota keluarga lainnya. Jadi satu untuk semua itu adalah sesuatu bentuk di antara rahmat yang Allah berikan, bahwasanya Islam itu tak pernah memaksakan sesuatu di luar batas kemampuan hamba-hambanya. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Ini dalil pertama. Dalil kedua,
fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu dan sebisa kalian. Jadi satu untuk semua, oke. Namun pendapat yang mendekati kebenaran kalau kita mengambil tafsir-tafsir yang ada seperti tafsir Abdullah bin Abbas, tafsir Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, tafsir As-Suyuti, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Adwaul Bayan, bahwasanya wanhar itu berlaku untuk setiap individu yang baligh, yang berakal, yang mampu, yang berkelapangan. Seperti sabda Nabi, barang siapa yang mendapatkan dirinya, jiwanya mampu dan memiliki kelapangan untuk berkurban. Nah, kenapa Nabi katakan dirinya mampu dan memiliki kelapangan? Kenapa adanya matan yang berbunyi kelapangan? Bahwasanya berarti hukumnya bagi mereka yang tak lapang, tak apa-apa, Pak. Nah, itulah kenapa karena itu para fuqaha mengatakan sunnah muakkadah tadi itu. Enggak masuk kepada wajib. Kalau wajib, Pak, yuthabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Itu kaidahnya. Berpahala bagi yang mengerjakannya, berdosa bagi yang meninggalkannya. Jadi wanhar itu adalah sesuatu yang diperintahkan bersanding dengan sabda Nabi yang berbicara kemampuan untuk individu-individu yang ingin membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat dipahami? Dapat dimengerti? Jadi ini berbicara kemampuan untuk individu, untuk oknum. Jadi lebih tepatnya kita gunakan adalah sunnah muakkadah daripada yang seperti jenengan sebutkan barusan. Jadi sunnah muakkadah itu sunnah yang ditekankan, ditegaskan untuk mereka yang akil, yang balik, yang memiliki kemampuan. Akil dan balik itu belum cukup. Karena masih banyak di antara kita itu yang belum balik tapi mereka mau berkurban, Pak. Contohnya anaknya menabung, Pak, masih SD, ya kan? Masih SD atau mungkin SMP ataupun SMA. Pokoknya dia itu masih kecil usianya, usia produktif dan segala macamnya. Tapi karena ajaran orang tuanya, Bapak Ibu, menabung untuk berkurban yang sehingganya setiap tahun dia berkurban, maka itu merupakan masuk kepada kategori kemampuan. Jadi akil balik plus memiliki kelapangan dan kemampuan secara harta. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada pertanyaan berikutnya? Silakan. Waalaikumsalam. Iya. Baik. Pendapat jumhur, kalau kita mengambil dari hadits yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, Abi Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Al-Bazzar, Al-Hakim, bahkan Ahmad ibn Hanbal, bahkan Al-Imam Musnad Imam Abi Ya'la, itu kita ambil kesimpulan bahwasanya Nabi itu menyembelih hewan sembelihannya tepat pada 10 Dzulhijjah setelah Nabi turun dari mimbarnya. Ini pendapat yang ashah. Ini pendapat yang lebih sahih dari pendapat-pendapat yang lain. Jadi Nabi setelah turun dari mimbarnya, Nabi langsung menyembelih hewan sembelihannya. Dan pendapat yang mendekati kebenaran adalah sembelihan yang sesuai dengan waktu sembelihan Nabi itu adalah tepat pada tanggal 10 Dzulhijjah. Pertanyaannya, ketika kita memiliki kendala seperti terjadinya 2 hari raya dalam satu hari, dalam satu waktu, contohnya Idul Adha-nya pagi, Jumatnya siang, yang mana keterbatasan waktu tadi itu menyebabkan mungkin kita nggak maksimal, Pak Ketua. Kita mulai contohnya jam 8 nih, Pak Ketua, atau jam setengah 9. Rata-rata orang kan, Pak, kalau untuk Idul Adha ini kan, Pak, setelah kurban itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah khutbah itu biasanya Bapak Ibu kan kita makan lontong dulu, Pak. Betul, Pak? Karena ada sunnah puasa sebelum khatib turun dari mimbar. Nggak sama seperti Idul Fitri, Bapak Ibu. Idul Fitri habis subuh tuh kita makan, Pak. Kalau Idul Adha kita disunnahkan untuk puasa sesaat, Pak, sampai turunnya khatib dari mimbar. Jadi Bapak Ibu, kebiasaan kultur tradisi kita selepas khutbah, selepas Id tadi itu kita makan, taruhlah jam setengah 9. Nah, jam setengah 9 nanti setengah 12 kita siap-siap Jumat. Waktunya nggak maksimal, waktunya itu tidak penuh dan tidak sempurna, maka boleh kita opor hari penyembelihan di hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13 dari bulan Dzulhijjah. Jadi pendapat ini
dibawakan oleh Imam Abdullah bin Mas'ud dalam beberapa kalam ketika memiliki kendala, rintangan atau halangan, atau kita memastikan bahwasanya kalau kita melakukan penyembelihan pada saat itu adanya gangguan-gangguan ataupun adanya hal-hal yang menyebabkan kita tak maksimal dalam menyembelih atau mendistribusikan daging kurban tersebut. Jadi oleh karenanya tidaklah mengapa kita menyembelih pada hari Sabtu, mengingat terbatasnya waktu penyembelihan, distribusi, memasukkan daging ke kantong, memberikannya kepada masyarakat, maka itu tak maksimal. Boleh kita undur pada hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13 dari bulan Dzulhijjah. Itu tidak menyalahi kaedah fikih yang berlaku sampai saat ini. Namun, kalau kita tak mendapatkan adanya halangan ataupun rintangan, sebaiknya kita sebagai umat Nabi, kita menyembelih hewan kurban tersebut tepat pada 10 Dzulhijjah, lebih tepatnya setelah turunnya khatib dari mimbar. Karena ada pula Pak narasi yang berkembang, adanya seorang pemimpin daerah yang mengatakan, saya sengaja membagi-bagi daging kurban pada malam takbiran supaya orang-orang miskin bisa makan daging tanpa harus menunggu pembagian daging kurban. Saya Pak menghargai, mungkin niatnya baik, niat yang baik nggak cukup Pak kalau nggak dibarengi dengan ilmu. Kalau tidak dibarengi dengan ilmu, sekali lagi, kalau tidak dibarengi dengan ilmu, dikatakan kurban itu setelah khatib turun dari mimbar. Sebelum itu kita lakukan kurban, nggak kurban namanya Pak. Makanya sesuatu yang baik itu perlu ilmu. Ilmunya dari mana? Al-Quran dan sunnah Nabi. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, mungkin Pak Ketua tujuannya baik, mungkin kita hargai Bapak Ibu. Ya, saya sengaja membagi-bagikan daging kurban pada malam takbiran supaya orang-orang miskin tak begitu berharap menunggu daging kurban pembagiannya. Mungkin niatnya baik Pak, tapi apakah daging pemberiannya tersebut dapat kita sebut sebagai daging kurban? Enggak, karena kurban itu dinamakan kurban ya ketika dagingnya dibagikan, dimakan, disembelih setelah turunnya khatib dari mimbar. Dapat dipahami Pak Ibu? Nah, kalau ngeyel juga Pak Ketua, sampaikan ke dia, sampaikan ke mereka yang ngeyel jadi Pak Ketua. Oh kan dia baik Ustadz, kan dia itu bagus Ustadz, kan dia itu kan tujuannya baik. Oke, kalau kita subuh jam 10 pagi Pak, subuh lagi nggak nama itu Pak? Oh Pak, kita subuh jam 10 pagi, subuh lagi nggak nama itu Pak? Bapak zuhur jam 5 sore, zuhur lagi nggak nama itu Pak? Semua itu ada dasarnya, ada ilmunya. Jadi jenengan ketika melihat Jumat itu tidak maksimal karena waktu yang terbatas, maka jenengan boleh mengambil waktu di hari tasyrik untuk melakukan penyembelihan pada ibadah kurban kita tadi itu. Dan itu tidak menyalahi kaidah fikih. Dapat dipahami? Kira-kira. Jadi oleh karenanya kalau